Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pangestu dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi dan sampel? Untuk diketahui, mari kita simak video berikut. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik dan membahas tentang materi statistik, yaitu populasi dan sampel. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan istilah ini ya. Barangkali akan kita coba untuk sedikit demi sedikit membahasnya. Jadi populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sementara sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu. Nah, jadi simpelnya begini teman-teman. Populasi ini adalah misalkan kita berjumlah 30 orang dalam satu kelas. Nah, itulah populasi. Populasi ini adalah keseluruhan. Kata kuncinya adalah keseluruhan. Sementara sampel adalah dari 30 tadi diambil beberapa orang sebagai objek penelitian. Bisa itu 5, bisa itu 3, tergantung pada metodenya. Tapi 3 atau 5 orang yang diambil tadi adalah orang-orang yang mewakili dari 30 orang tadi. Nah, jadi kata kuncinya ialah yang dianggap mewakili. Oke, kita lanjut. Jadi contohnya adalah kita ingin meneliti sesuatu yang berjudul pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Inggris mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, populasinya adalah seperti yang contoh lain yang saya sebutkan tadi. Populasinya adalah seluruh mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, itu adalah contoh populasinya. Kemudian, nah ini adalah gambar di mana ada beberapa orang yang banyak. Kemudian dikumpulkan atau diambil beberapa menjadi 4 orang. Nah, contohnya itu populasi seluruh mahasiswa yang berjumlah 1.500 orang. Sementara sampelnya adalah sebagian mahasiswa yang berjumlah 150 orang. Nah, itu adalah contoh populasi dan sampel tadi, teman-teman. Mengapa harus ada sampel? Nah, mungkin kita bertanya-tanya, untuk apa sih sampel itu? Nah, inilah tujuannya, yaitu dapat menghasilkan analisis data yang lebih akurat dan mendalam, menghemat waktu penelitian, ruang lingkup penelitian lebih luas, serta hasil penelitian akan lebih fokus. Nah, misalkan nih, kita kasih contoh simpelnya. Teman-teman mau meneliti tentang seluruh populasinya, yaitu seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tentu kalau teman-teman tidak mengambil sampel dari seluruh ini tadi, misalkan teman mengambil dari 34 provinsi, itu teman-teman mengambil sampel menjadi 15 provinsi, tentunya akan menghemat biaya teman-teman, menghemat waktu teman-teman. Tapi jika teman-teman memilih untuk meneliti seluruhnya 34 provinsi tadi, tentu akan waktu penelitian pun akan sangat lama dan teman-teman pun akan kesulitan dalam hal biaya tadi. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada teknik sampling. Jadi sampling tadi tidak asal tidak asal mencomot. Misalkan dari 30 orang tadi diambil 5 karena pengennya 5 atau pengennya 7, enggak gitu. Ada teknik-teknik dalam mengambil sampling. Nah, teknik sampling itu adalah cara memilih siapa saja yang akan diambil sebagai sampel, berapa jumlahnya, agar bisa mewakili seluruh populasi. Seperti yang kata kunci tadi, yaitu sampling adalah sesuatu yang mewakili. Kemudian ada teknik sampling. Nah, langkah-langkah teknik sampling yaitu menentukan populasi. Contohnya tadi kita ingin meneliti di SMP misalkan, kita tentukan dulu populasinya berapa jumlah siswa yang ada di SMP tersebut.
yang aktif, kemudian kita cari data akurat tadi. Siswa SMP itu terbagi atas beberapa kelas, nah berapa orang jumlahnya, kemudian memilih sampel representatif dan menentukan jumlah sampel yang memadai. Oke, kita lanjut teman-teman. Teknik sampling. Nah, ada probability sampling dan non-probability sampling. Kita pertama dulu, yaitu probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Sementara non-probability sampling teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Nah, apa sih maksud dari ini? Mungkin teman-teman bertanya. Nah, untuk itu kita lanjutkan lagi selanjutnya. Nah, yaitu probability sampling tadi, kata kuncinya sebagaimana, yaitu memberikan peluang yang sama terbagi, yaitu simple random sampling. Nah, jadi teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan strata yang ada dalam populasi. Cara ini ditempuh apabila populasi dianggap homogen. Nah, jadi teman-teman misalkan mau meneliti sesuatu populasi, ingin mengambil sampling, bisa jadi teman-teman bisa menggunakan metode seperti arisan tuh, mengambil julo-julo, memasukkan nama-nama di dalam kaleng, kemudian teman-teman goncang, nama-nama yang didapat itulah yang menjadi sampling. Kemudian ada cluster sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika sumber data sangat luas. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi ya. Misalkan 34 provinsi, diambillah 15 provinsi secara acak untuk sampel penelitian. Terus ada stratified random sampling. Populasi dikelompokkan pada tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Nah, jadi stratified ini adalah pengelompokan atau tingkatan, misalkan dari penelitian ketidakpuasan atau pengaruh kepuasan. Nah, misalkan seperti itu, pengaruh kepuasan pelajar baik itu SMP, SMK maupun mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan. Nah, itu dibagi, ada yang SMP, ada yang SMK, ada yang mahasiswa. Nah, itu merupakan tingkatan tertentu dan itu disebut stratified random sampling. Kemudian ada non-probability sampling. Nah, ini yang non-probability tadi, yang yaitu salah satunya purposive sampling. Nah, teknik pengambilan sampel karena adanya suatu tujuan atau suatu pertimbangan tertentu, misalnya ingin mengetahui kajian suatu penyakit tertentu. Nah, seperti halnya misalkan dokter, teman-teman ingin meneliti suatu penyakit kulit misalnya, tentu dokter atau seseorang yang menelitinya haruslah dokter penyakit kulit. Tidak mungkin mau meneliti penyakit kulit, akan tetapi yang dihadirkan adalah dokter penyakit tulang. Nah, itu kan yang nyambung. Kemudian ada snowball sampling, teknik penentuan sampel yang semula jumlah sampel yang diambil kecil kemudian membesar. Nah, teknik ini ditempuh apabila sampel awal dianggap belum lengkap. Nah, jadi misalkan dalam satu lingkup masyarakat tadi, kita menemukan beberapa populasi. Kita menemukan populasi di lingkungan masyarakat tersebut, kemudian kita mengambil sampel. Setelah kita ambil sampelnya, ternyata populasinya itu masih lebih besar, masih ada lagi yang belum masih ada lagi yang belum kita kuak. Jadi itulah tujuannya dari snowball sampling tadi, untuk apabila peneliti tadi merasa belum lengkap, kemudian dia mencari sumber data lain. Kemudian ada sampling insidental. Nah, sampling insidental adalah pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Nah, jadi misalkan kita ingin meneliti jumlah siswa atau jumlah mahasiswa yang menggunakan motor Honda. Kita ingin misalkan mahasiswa yang menggunakan motor Honda di Fakultas Dakwah lah.
Kemudian tidak sengaja kita bertemu. Nah, dan kita tanyakan, apakah kamu menggunakan motor Honda atau motor merek lain? Nah, itu kan merupakan sesuatu yang tidak diniatkan atau tidak direncanakan, insidental jadi. Nah, itulah dia. Kemudian ada ukuran sampel penelitian. Nah, ada penelitian deskriptif, penelitian korelasi, penelitian eksperimen dan kooperatif. Nah, jadi ini adalah teori-teori teman-teman. Jadi ini adalah teori-teori. Semua ini tergantung pada penelitian teman-teman dan teori apa yang teman-teman ambil. Jadi teman-teman bisa berpaku pada beberapa teori yang saya cantumkan ini, yaitu ada 3, penelitian deskriptif, bisa teman-teman pakai teorinya, atau penelitian korelasi maupun penelitian eksperimen dan kooperatif. Nah, jadi apapun itu, apapun teorinya, asal itu bisa dipertanggungjawabkan, boleh teman-teman pakai. Jadi untuk menentukan ukuran sampel penelitian tergantung pada teori yang teman-teman gunakan. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat sekali bagi teman-teman. Dan apabila saya sampaikan masih banyak yang kurang paham, saya mohon maaf. Semoga itu menjadi bahan pembelajaran bagi saya. Demikian, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua dan dimengerti tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.